Di awal film, kita diperlihatkan dengan muda-mudi masa kini yang sedang asik melepas rindu. Hingga kemesraan mereka seketika terhenti setelah mendengar suara mencurigakan di sana. Craig, pria cupu itu menolak saat Sadie, gadis barbar berambut bondon, menyuruhnya untuk memeriksa keadaan sekitar. Namun Sadie seperti terkesan memaksa agar Craig mau keluar dan memeriksanya. Dan tiba-tiba Sadie yang melihat hal itu pun lari ke dalam hutan dengan psikopat yang terus mengejarnya hingga tiba-tiba lagi. Quick, do all he's done. Yeah. Fucking Amazon. This. Psikopat itu pun terkenok yang ternyata ini adalah rencana Sadie dan sahabat baiknya bernama Kayla. Setelah psikopat itu tak sadarkan diri, Sadie dan Kayla pun membawa psikopat dan Craig yang berlumuran saus tomat ke markasnya. Di sini saya sedikit heran, ternyata Sadie dan Kayla telah lama mengawasi psikopat yang bernama Lemon tersebut. Waduh, Lemon, RRQ, waduh. Dua gadis gabut itu berniat membuat blog pribadi tentang kematian dan ingin berguru kepada Lemon dengan Craig sebagai umpan agar Lemon mau keluar dari sarangnya. Jadi tuh kayak mau buat berita seolah-olah ada psikopat pembunuhan berantai dan itu akan mereka lakukan sendiri lalu diberitakan lewat channelnya agar cepat mendapatkan kepopuleran. Wah, ini namanya konspirasi viralisme, anjay. Lemon pun tertawa mendengar hal itu dan memberi tanda penolakan hingga dua gadis itu sadar bahwa Craig belum mati dan di sini psikopat Gunung Madu kehilangan harga dirinya. Dua gadis yang terlihat polos lugu itu memutilasi jasad Craig dan meleburkan ke bahan kimia untuk menghilangkan jejak. Buset, Lemon psikopat senior seperti bergetar melihat hal tersebut. Ayah, boy. Setelah selesai dengan hal itu, dua gadis ini pun menyekap dan meninggalkan Lemon psikopat yang terabaikan di sana. Sadie dan Kayla pun mulai membuat berita di blog mereka dan menyebarkan berita kematian Craig kepada seluruh teman-teman kampusnya. Namun rencana mereka terbilang gagal karena dosennya yang bernama Nyonya Ken tak mempercayai kematian Craig. Terlebih saat sheriff yang bernama Blaine itu datang, ia memberitahu bahwa belum dapat memutuskan kasus menghilangnya Craig. Bisa dibilang mainnya terlalu rapi sih, iya kan? Jadi nggak ketahuan gitu. Wah, GG sih ini cewek berdua, psikopat handal. Hal itu membuat dua gadis gampang cerit itu kecewa dan merencanakan pembunuhan yang lebih barbar dari sebelumnya untuk mendapat berita yang lebih besar dan dia akan diwawancarai. Tak lupa mereka juga menemui teman dekat Kayla bernama Jordan yang ternyata anak dari Sheriff Blaine untuk menjadi editornya agar video-video yang akan mereka tampilkan lebih menarik dan lebih mantap. Inilah contohnya. Now, it's important to distinguish patterns when selecting their victims. 4 people in a short amount of time. So it's like... But what kind of killer is operating in Rome? Importantly, who will be next? Saat Sadie dan Kayla sedang beristirahat sembari memeriksa perkembangan channel mereka, Kayla melihat mantan pacarnya di seberang jalan. Menurut data diri yang saya dapat, mantan Kayla itu adalah Toby, si selebgram yang mempunyai 15.000 follower. Dengan hal itu, Kayla dan Sadie pun datang menghampirinya untuk meminta bantuan Toby untuk mempromosikan channel mereka agar lebih cepat berkembang. Namun sikap Toby malah acuh tak acuh, menolak permintaan mereka dan terkesan menyepelekannya. Seketika Sadie dan Kayla pun seperti menemukan target mereka selanjutnya dan benar, tak butuh waktu lama dari penolakan itu, Sadie pun langsung menyiapkan jebakan untuk mengeksekusi pria tampan tersebut. Sementara itu Kayla memancing Toby untuk melewati jalur yang telah mereka siapkan. Setelah melihat foto itu, Toby pun bergegas ke sana hingga ia terjatuh terkena jebakan yang telah disiapkan oleh dua gadis nggak terlalu premium tersebut, tapi otaknya itu loh jenius. Melihat Toby yang masih sadar, Kayla dan Sandy pun mendekat dan menghabisi pria selebgram tersebut.
Keesokan harinya, Sadie dan Kayla pun menemui reporter yang membahas kematian Toby, berniat untuk memberi penjelasan dan mempromosikan channel YouTube-nya. Namun sial, lagi-lagi kematian Toby dikira sebagai cuman kecelakaan, padahal di situ udah jelas-jelas ditusuk ya. Tapi kok polisi? Singkat cerita, terlihat Sadie dan Kayla sedang menghadiri rapat kampusnya. Ketua kelas yang bernama Sheyl atau Shil itu mengusulkan untuk membatalkan acara pesta yang sebelumnya mereka rencanakan untuk menghormati kematian Craig dan Toby, dan dana pesta yang telah terkumpul akan dijadikan santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Sadie dan Kayla menolak keras hal itu dan membuat mereka sangat marah kepada Shil. Sadie dan Kayla pun keluar dan menghancurkan kerajinan Shil yang terpampang di mading. Shil yang melihat karyanya hancur, mau tak mau ia pun harus memperbaikinya kembali. Hingga saat malam tiba, Shil yang lagi sibuk memperbaiki kerajinannya tiba-tiba dikagetkan dengan listrik yang tiba-tiba padam, dan muncullah dua sosok bertopeng di sana. Sebenarnya Shil berusaha melawan, namun keberuntungan tak berpihak kepadanya hingga gadis premium tewas dalam kejadian tersebut. Michaela? I'm not really feeling this whole pantomime thing anyway. Stay in character. I can't even. That is some Melihat kematian Shil yang lagi-lagi seperti kecelakaan, Sadie dan Kayla pun harus bekerja lebih dan mengeluarkan bakat terpendam mereka hingga ya begitulah, tonton sendiri. She could have done this herself. Di pagi yang cerah dengan ditemukannya mayat Shil dan berita kematian Shil yang diunggah ke channel YouTube-nya membuat Sadie dan Kayla mendapat banyak pengikut saat itu. Dengan hal itu membuat Sheriff Bland curiga dan memanggilnya untuk diinterogasi. Bland heran, kenapa setiap kematian siswa-siswi tadika mesra, Sadie dan Kayla mengetahui berita dengan sangat detail dan selalu up to date ya. Namun dengan bakat lambe turahnya, Sadie dan Kayla dengan mudah menyangkal semua tuduhan Sheriff Bland di sana. Sadie dan Kayla juga membuat sambutan atas kematian Shil dan juga sekalian untuk mempromosikan channel YouTube mereka. Widih, nggak gitu bos, masa pengen viral bunuh orang, aneh. thanks to Jordan Welsh for putting that together under such short notice. Di saat acara itu sedang berlangsung, terlihat pria tinggi besar bernama Big Muscle Al, si pemadam yang mengajak teman-teman untuk menelusuri kasus kematian teman mereka secara langsung. Karena ia beranggapan bahwa sheriff setempat seperti tak serius menanggapi hal ini. Dengan pidatonya yang epik membuat Big Al mendapat perhatian lebih dari teman-temannya. Tentu saja hal itu membuat Sadie dan Kayla sangat amat marah. Kita yang susah payah membantai aja nggak dapat perhatian. Ini kok enak-enaknya pansos. Dengan itu Sadie dan Kayla pun menyiapkan racun untuk menghabisi pria tinggi besar tersebut. Bersamaan dengan itu terlihat Jordan yang datang ke kantor ayahnya untuk mengambil semua data kematian teman-temannya di sana. Kembali ke Sadie dan Kayla, Kayla pun datang ke gym yang biasa Big Al gunakan untuk latihan dan mulai merayu pria atletis itu agar mau meminum air yang dibawanya yang telah dicampur oleh obat penenang. Di sisi lain, Sadie yang menunggu di mobil mendapat kabar dari Jordan bahwa ia akan pergi ke rumah Sadie dalam waktu 20 menit. Tak mau membuat Jordan curiga, ia pun segera menyusul Kayla dan menghajar pria kekar tersebut. So you want me to spot you? Torso! Torso! You bitches are crazy. Okay, fine, but you're not hearing the last of this, okay? I've got a lot. Setelah berhasil menghabisi Big Al, Sadie pun bergegas pulang menyambut kedatangan Jordan, yang ternyata Jordan datang membawakan data-data kematian dari kantor ayahnya untuk melengkapi konten di channel YouTube Sadie dan Kayla. Di sini kita jadi tahu bahwa sebenarnya Jordan tertarik dengan gadis berambut bondol tersebut. Di pagi yang cerah, berita kematian Big Al meledak begitu cepat. Kayla yang saat berada di rumah menjadi putri manja anak kesayangan papa diingatkan harus lebih hati-hati atas
atas maraknya kasus pembunuhan berantai ini. Pria tua ini nggak tahu aja kalau anaknya dalang dari semua hal gila tersebut. Bener-bener jenius ya ini orang ya. Dan dengan kematian Big Al, pemerintah pun mengadakan pertemuan darurat. Di sana Sheriff membuat kebijakan baru agar para warga tak keluar malam hari agar tak menjadi korban selanjutnya. Sheriff Blaine juga berjanji akan menyelesaikan kasus ini secepatnya dan menyuruh warga untuk bersabar. Sadie dan Kayla yang tak terima dengan kebijakan itu pun memprovokasi para warga untuk menentang kebijakan Sheriff dan melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu, terlihat Lemon yang selama ini ditahan oleh dua gadis barbar berusaha untuk melepas tali yang mengikatnya. Singkat cerita, para warga berkeliling kota melakukan aksi demo di sana. Dengan bangga, Sadie dan Kayla membuat vlog tentang huru-hara dari perbuatan mereka tersebut. Hingga warga sangat ketakutan saat melihat ibu wali kota tewas dengan cara yang begitu mengenaskan. Dengan itu, Sadie dan Kayla pun sadar bahwa Lemon, psikopat senior, telah berhasil melepaskan diri. Dan karena kematian ibu wali kota, para wartawan pun mencari Sadie dan Kayla untuk mencari informasi karena biasanya merekalah yang paling update. Bersamaan dengan itu, Sadie mendapat kiriman sebuah foto. Seketika Sadie berpikir bahwa Lemon mengikutinya. Kayla dan Sadie pun pergi menemui Sheriff Blaine dan memberitahu bahwa mereka sedang diikuti oleh psikopat. Dengan itu mereka memohon agar Sheriff Blaine menyuruh beberapa anggotanya untuk menjaga mereka. Blaine pun di sini tak menyetujui hal itu dan malah menyuruh Sadie dan Kayla menutup blognya agar tak memperkeruh suasana. Tentu saja dengan tegas mereka menolak hal itu. Singkat cerita, saat berada di dalam kelas, Sadie dan Kayla terlihat sangat sibuk dengan ponselnya. Dosen yang muak dengan konten-konten sampah mereka pun terlihat sangat marah, beranggapan itu sangat tak bermanfaat dan hanya pansos saja di balik penderitaan teman-temannya. Sadie dan Kayla pun tak memperdulikan dosen itu dan bergegas pergi meninggalkan kelasnya. Hingga Jordan pergi menemui mereka dan mengatakan bahwa ingin berhenti dari bagian tim Sadie. Ia beralasan dengan berkembang pesatnya kasus pembunuhan berantai, ayahnya selalu mengawasinya. Dengan hal itu, Kayla pun menyampaikan rencananya kepada Sadie untuk menghabisi Jordan karena ia beranggapan bahwa Jordan telah terlalu dalam ikut dalam timnya. Awalnya Sadie menolaknya karena bagaimanapun Jordan adalah teman mereka. Hingga Kayla menyadari bahwa ponselnya hilang dan semua rekam jejak mereka ada di dalam ponsel tersebut. Dengan itu Sadie pun menyetujui rencana Kayla dan berniat untuk menghabisi Jordan dengan tangannya sendiri. Jika cerita, Sadie pun mengunjungi Jordan ke rumahnya. Dengan pisau yang ia sembunyikan, Sadie berniat untuk menghabisi pria culun tersebut. Namun sebelum hal itu dilakukan, Jordan malah menceritakan semua kecurigaannya tentang Kayla. Jordan juga memberitahu bahwa ia telah mengambil ponsel Kayla. Entah setan apa yang merasuki Sadie, namun saat itu ia melupakan rencana buruknya dan lebih berniat untuk memuaskan. Dan Kayla yang menunggu di dalam mobil tiba-tiba melihat gerak-gerik Lemon di sana. Benar saja, Lemon datang bertamu dan tanpa basa-basi langsung menusuk Jordan dengan pisau yang dibawanya. Sadie yang melihat hal itu pun tak tinggal diam dan berusaha melakukan perlawanan. Sementara itu Kayla berusaha melempar kaca agar ayah Jordan tahu bahwa anaknya dalam bahaya. Mendengar teriakan itu, Sheriff Blaine pun langsung mengeluarkan pistolnya dan berhasil mengusir psikopat tersebut. Benjamin, son. You saved my life. I need an ambulance at 461 Cedar Lane. Dengan kejadian itu, Blaine beranggapan bahwa Sadie telah menyelamatkan Jordan. Sadie pun diberi penghormatan dan disanjung para warga di sana atas keberanian Sadie menghadapi psikopat menyelamatkan Jordan. Namun saat memberi sambutan, kini Sadie tak mempromosikan channelnya lagi, yang tentu saja hal itu membuat Kayla sangat amat kecewa. Setelah kejadian itu, kehidupan Sadie sangat berubah drastis. Ia menjadi wanita yang baik, feminim, dan menjadi contoh siswa-siswi di kampusnya. Kini ia juga semakin dekat dengan Jordan. Sementara itu hubungan dengan Kayla malah semakin renggang. Ya seperti biasa ya, persahabatan tai kucing. Singkat cerita, Jordan datang menjemput Sadie untuk menghadiri pesta di sekolahnya. Nah aku posisi ini nggak iso ngomong apa-apa nasi cowok. Waduh. Tak hanya mereka, Kayla juga bersiap untuk menghadiri pesta tersebut. Dan coba tebak Kayla dengan siapa? Malah dengan si Lemon. Sesampainya di pesta yang tak begitu ramai itu, Sadie dan Jordan disambut amat ramah. Bahkan karena aksi Sadie kini mereka dinobatkan menjadi raja dan ratu di sana. Sementara itu dosen Ken yang lagi sebat tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Kayla yang menyapanya. Hingga Lemon muncul dari kegelapan dan Kayla tanpa basa-basi menghabisi dosen cantik tersebut.
Tak puas dengan hal itu, Kayla pun memancing Sadie agar mengikutinya. Kayla nampak menyambut Sadie dengan senyum sadisnya dan mengeluarkan unek-uneknya bahwa ia telah merasa dihianati. Aku sebagai sahabat dihianati, Jo. Apa nggak ingat kamu dulu ngebunuh bareng, nyekopet bareng, dan kini kamu malah ninggalin aku. Sakit banget anjing. Tak lupa Kayla juga memberitahu Sadie bahwa Lemon bersamanya. Sebenarnya Kayla berniat untuk mengajak Sadie kembali bersamanya seperti dulu, dan jika ditambah Lemon pasti aksinya akan lebih barbar dan lebih keren. Namun ternyata Lemon masih menyimpan dendam kepada Sadie saat ia diperlakukan seperti anjing dulu, dan kini ia berniat untuk membunuh gadis rambut bondol tersebut. Waduh. Jordan yang diam-diam mengintai pun tak tinggal diam dan berusaha menyelamatkan Sadie di sana. It's like you want to get caught. Just like your mom. Hey, Michael Myers knockoff. What you did to me? Jane? Melihat Lemon yang terus mengejar Sadie, Kayla pun menembak psikopat meresahkan tersebut hingga meninggoy. Dan tentu saja hal itu membuat benih-benih persahabatan bagai kepompong Kayla dan Sadie kembali muncul. Jordan berusaha mengajak Sadie untuk kembali bersamanya, namun Jordan tak tahu sesangar apa gadis yang ia cintai tersebut hingga You don't know me at all. Tak puas dengan kematian Jordan, Kayla dan Sadie juga membakar siswa-siswi Tadika Mesra yang menghadiri pesta tersebut. Waduh, barbar banget anjing. Sembari sebat, mereka terlihat sangat menikmati melihat para sheriff panik menangani huru-hara perbuatan mereka. Months have passed, but the healing has only just begun. A post as sheriff of this community. Sementara itu Sadie dan Kayla mendapat kepopuleran yang selama ini mereka perjuangkan. Kini mereka berencana untuk melanjutkan studinya dan memulai lembaran baru, mengubur masa lalunya yang kelam. Dan selesai. Anjir, ini ke film kebalikannya ya. Jadi di sini ada dua psikopat, yang satu psikopat beneran, yang satu psikopat jadi-jadian, cuman pengen dapat popularitas. Tapi seru juga sih filmnya. Walaupun nggak ada adegan perkentuan, cuman film ini membuat saya kayak wow, amazing gitu aja sih. Itu doang, gitu doang. Oke lah, thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti perasaan kalian. Semua itu saya lakukan hanya untuk menghibur dan membuat kalian bahagia di hari-hari yang begitu meresahkan ini. Oke lah, sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye. Oke. Muah.